Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saudaraku mukmin dari seluruh agama keyakinan dan kepercayaan dimanapun saudara berada, bekerja, bertugas dan berkarya. Kali ini Sufi Satria Perdamaian Abadi akan mengulas tentang isi buku Super Semar pasal 7 halaman 07. Sejarah bangsa Indonesia yang harus dipahami bagi generasi penerus. Silakan disimak dan semoga bermanfaat. Pasal 7 halaman 07. Dunia mulai terbuka dan memberi surat keputusan dunia atau buku besar. Selama dijajah 350 tahun buku besar dikembalikan berdasarkan seluruh kekayaan bangsa Indonesia. Buku besar dunia itu sangat dirahasiakan oleh para leluhur suci. Kekayaan yang tertanam di antara seluruh daratan dan gunung. Sebanyak gunung yang tercantum dalam sejarah buku besar yang tertulis oleh bahasa Laduni, digabung dengan huruf Sanskerta. Isi buku besar itu berisi tentang daratan dan pegunungan. Oleh seluruh dunia diserahkan kembali ke Indonesia sebanyak 7.777 gunung yang berisi kekayaan bangsa Indonesia. Dalam buku besar itu, untuk menyampaikan cita-cita bangsa Indonesia, oleh karena untuk mendapatkan semua itu Indonesia harus dijajah selama 350 tahun. Dan setelah itu baru Indonesia mendapatkan kembali semua rahasia yang tercantum di dalam buku besar itu. Dan yang hanya bisa membaca buku besar itu adalah leluhur suci Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi setelah menjelaskan, membaca dan menyetelkan lalu diserahkan kepada pemimpin RI pertama Soekarno. Seluruh rahasia dunia itu diserahkan kepada pemimpin besar Kusnorobuno Soekarno. Dan sebagai saksi rahasia dunia adalah 1. Kutub Robuno dari Jawa Tengah, 2. Kutub Robani yang berusia 28 tahun yang berasal dari Jawa Barat, yang menyaksikan penyerahan buku besar itu kepada Bung Karno yang bertempat di Batu Tulis Bogor. Setelah itu baru diberi gelar menjadi Super Semar tanggal 11 Maret bulan 5 tahun 5. Dan hanya itulah yang bisa menenangkan seluruh bangsa Indonesia. Itulah sumpah-sumpah yang dibuktikan oleh pemimpin RI pertama dan yang mengantarkan surat keputusan buku pertama itu ada 5 orang. Yang tidak bisa pulang lagi ke negaranya karena sudah bertekad untuk wafat di Pulau Jawa Batu Tulis Bogor. Mereka adalah 1. Tuan Hupe, 2. Tuan In, 3. Tuan Bartes, 4. Tuan Baude, 5. Tuan Baron. 5 orang itu ialah orang-orang terbesar dunia yang mengantarkan seluruh kekayaan Indonesia. Mereka dimakamkan bertempat di Batu Tulis. Demikianlah bunyi pasal 7 halaman 07, buku Super Semar, menjelaskan secara detail buku Super Semar tentang kekayaan bangsa Indonesia yang diserahkan kepada Soekarno, dari leluhur suci Prabu Siliwangi. Terima kasih sudah menonton video ini, dan ikuti terus kelanjutan dari isi buku Super Semar berikutnya. Sekian dan semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.